Terima kasih. Pada sore hari ini kami akan mulai melanjutkan konten-konten kami yang terbaru, dan ini juga salah satu juga saya ambilkan nanti kalau sukses saya berbicara, dimuatkan di dalam plastik juga, dan setelah habis saya bekerja mungkin itu saya akan putarkan pada waktu siang hari. Jadi pada waktu siang hari itu sambil memasak, sambil tidur, kan enak mendengar pembicaraan konten kami pada sore hari ini. Tetapi saya ambilkan topik pembicaraan pada sore hari ini awal mulanya saya bangun dari pagi-pagi itu seringkali setelah tidur malam jam 2 jam 3 itu sudah saya bangun sebenarnya, tetapi tidur tidak bisa lagi karena banyak pemikiran kita untuk besoknya lagi untuk melanjutkan sebuah pekerjaanku sendiri. Jadi di situ saya melihat salah satu mulai jam 6:05 itu anak-anak banyak lewat di jalan raya, suara-suara bunyi sepeda motor atau mobil lewat di jalan raya itu sering kedengaran. Jadi akhirnya saya tidak enak keadaan sedang bangun. Jadi setelah saya bangun pada pagi-paginya, saya mengambil mikrofon dan salon, lalu saya juga berbicara memberikan pengarah suara lebih baik lagi lewat pembicaraan itu sendiri. Kebetulan pada sore hari ini kami mengambilkan salah satu, kalau sesuai dengan kehendak saya berbicara nanti, semoga akhirnya semuanya itu agar menjadi dan bisa menghiburkan teman-teman dari Jamba TV setelah melihat tayangan-tayangan ini. Demikian dari saya. Nah, di situ saya lanjutkan lagi salah satu pekerjaan pada waktu pagi-pagi itu. Saya sering sekali membahaskan tentang kepadatan jalan arus lalu lintas jalan raya pada hari Senin dan di luar hari Senin. Jadi di situ kepadatan jalan saya melihat kalau tidak salah itu ada 5 aktivitas jalan itu sehingga terjadi padatlah di jalan raya itu sendiri. Pertama saya mengambil salah satu aktivitas kepadatan jalan itu sendiri. Di situ ada anak-anak sekolah, juga di situ juga kaum para pegawai atau pergi ke kantor kabupaten, di situ juga, dan itu ada juga angkutan orang pergi bekerja atau angkutan barang pergi berjualan. Nah, keempat juga di situ ada salah satu juga keperluan orang lain yang lewat di jalan itu juga setelah sampai pekerjaan. Yang kelima juga ada salah satu pengangguran atau tidak bekerja tetapi ikut dan mengikuti lewat jalan raya sehingga terjadilah kepadatan jalan raya itu sendiri. Itu namanya salah satu aktivitas manusia pada pagi hari. Setelah saya melihat waktu pagi hari itu baik di tempat saya atau di kampung atau saya tinggalkan di desa atau di mana-mana saja berada, setelah itu saya pergi ke pasar Tamiang Layang di tingkat Bartim ini. Sedangkan kepadatan jalan itu saya melihat memang sangatlah padat. Tetapi mungkin kita sudah mendengar itu tadi ada 5 kepadatan jalan-jalan raya itu. Kalau kita berpikir apa sih jalan raya itu selalu padat, dan pemikiran apa di dalam aktivitas itu sendiri Kalau anak-anak sekolah itu saya mengira untuk belajar untuk belajar. Kalau ada 4 yang tersisa itu terjadi di dalamnya itu selalu ada pemikiran baru. Kalau saya pergi ke pasar itu meninjau apa yang sebaiknya di sini. Timbulkah ada atau tidaknya pemikiran pemikiran baru misalnya itu apa
otomatis kita berpikir masalah keuangan, uang terus. Jadi kalau saya melihat di pasar itu, ini mulai stabil pasarnya setelah lepas dari COVID-19, baru dibubarkan dan tidak boleh berjualan, atau boleh dikatakan hari Senin itu tutup, tidak boleh buka. Jadi itu masalahnya. Setelah itu kembali lagi seperti semula, rasanya ingin saya lagi bekerja, ya. Menciptakan lapangan pekerjaan salah satu. Nah disitulah saya melihat memang lapangan pekerjaan saya itu saya bukakan nantinya, ya, walaupun sedikit-sedikit tidak banyak, 500 atau 1.000 rupiah itu gin syukur. Misalkan dapat 300 ikat itu berapa saya dapatkan uang kalau biasanya, kalau dihitung kalau nggak salah itu 600.000. Misalkan itu kan besar dalam satu harinya, misalkan itu selalu terus update dalam satu harinya itu. Nah jadi di situ saya melihat beberapa jembatan-jembatan yang ada di jalan umum itu, baik jalan antar kabupaten, baik jalan antar kecamatan dan antar kecamatan, itu selalu terus rusak atau rubuh atau patah jembatan-jembatan, atau jalan-jalan banyak berlubang. Jadi itulah banyaknya kendaraan lewat di jalan umum itu sendiri. Nah itu kalau dipikirkan secara rasionalnya apa pikiran-pikiran manusia di dalam mobil itu, ya, untuk mengendarai itu apa sebenarnya. Tetapi saya berpikir arahnya itu tidak salah, ya, tidak salah. Jadi mulai kita dari jam 3, jam 4 sampai jam 5 bangun pagi-pagi, makan dan mau pergi bekerja, itu otomatis apa? Tentas Anda sudah bisa menjawab sendiri. Tentu itu salah satu dipikirkan kita mulai bangun itu masalah uang terus dipikirkan. Jadi orang itu lewat dari atas ke bawah, sebelah kiri sebelah kanan, ya, saya melihat. Kenapa saya berani berkata begitu sedemikian rupa, ya? Jadi pemikiran kita sampai jembatan itu terjadi patah papan atau lantai itu atau dilewatkan oleh mobil, itu tidak ada lain pemikiran, bukan sekedar lewat, tapi di situ pemikiran yang supir itu termasuk saya juga mengatakan, pasti kita berpikir masalah tentang uang terus selalu dipikirkan, ya. Jadi uanglah salah satu nomor satu di dunia. Uang itu salah satu nomor satu di dunia ini, kalau menurut pendapat saya, kalau tidak salah. Karena apa? Karena saya merasakan itu kehidupan pribadi saya sendiri. Memang uang itulah sangat penting, uang itulah sangat termanis, dan uang itulah sangat terindah, ya, untuk kehidupan kita. Dan uang itulah salah satu napas kehidupan kita. Jadi uang itu terkait masalah kehidupan juga, ya. Walaupun kita punya napas, kalau kita tidak makan, kalau kita tidak punya uang, kalau kita mengharapkan, ya, untuk bahan-bahan makanan itu dari bahan industri, otomatis kita harus membeli, ya, harus membeli. Kalau dulu nenek moyang atau ibu dan bapak saya dulu bertani, ya, belum terjadi seperti ini. Ada persiapan industri, misalkan perbuatan industri terbaru dimakankan oleh manusia, misalkan gula, kopi, ya. Kalau beras itu ada suku cadangnya, ada orang khusus bekerja di bidang persawahan. Itu jadilah, ya, penjualan beras di Temenggung ini penjualan beras terkuatnya bukan lebar untuk penghasilan beras, tapi dari luar. Itu saya melihat. Tetapi kalau di Bartim ini memang ada persawahan, tetapi dimanfaatkan untuk disuplaikan untuk Kabupaten Barito Timur ini. Itu masalahnya. Jadi itu banyak dari luar datangnya Temenggung ini. Karena apa? Stok lahan sawah-sawah, ya, berada di Bartim ini, boleh dikatakan, boleh saya beranikan, itu belum dikelolakan oleh pemerintah. Andai kata nanti dikelolakan oleh pemerintah dan ditempatkan di mana ada dan mampu, itu nanti diswadayakan, itu salah satu penghasilan padi itu menjadi penghasilan beras di tingkat Bartim ini. Itu kan soal beras. Jadi soal beras itu juga, kalau kita tidak punya tempat penanaman, ya, padi, mungkin kita selalu terus berpikir masalah tentang uang. Jadi uang itu segala sesuatu di dalamnya itu adalah uang. Uang setelah saya bangun pagi, ya, uang. Setelah bangun pagi, anak minta pergi sekolah, uang juga. Jadi setelah itu juga
saya mau berangkat ya bekerja ke ladang atau menyambut upah, atau kalau saya ada pengalaman mungkin saya bisa juga ikut perusahaan bekerja. Itu kan salah satu juga kita mencarikan uang juga, karena uang itulah salah satu kebutuhan utama di dalam kepergian hidup kita itu sendiri. Saya ambilkan misalkan bagaimana nantinya kita hidup tanpa uang. Ya, mungkin segala sesuatu itu serba berkekurangan. Mungkin segala sesuatu di situ tidak menjawab kebutuhan sehari-hari. Mungkin di situ juga kita bisa, boleh dikatakan begitu, tidak makan atau tidak minum. Nah, itu salah satu kita mengharapkan dari pekerjaan kita setiap hari itu punya nilai utama adalah nilai kerja. Nilai kerja itu salah satu apa? Iya, itu masalah sangkut paut soal keuangan itu sendiri. Jadi uang terus dipikirkan. Itu makanya saya kalau pagi-pagi itu sambil duduk dan mengopi atau minum di muka melihat orang banyak lewat. Atau kecepatan sepeda motor atau mobil itu mencapai 70 sampai 80 kecepatan. Ya, di jalan raya saya melihat. Apa dipikirkan mereka itu? Tidak ada. Karena ini sudah tepat jam kerja jam 7, harus cepat sampai jam 7 pas jamnya untuk bekerja. Kalau melewati jam 7 mungkin itu bisa dikeluarkan nanti jam kerjanya, tidak diterima kan oleh orang membutuhkan pekerjaan itu tadi. Nah, jadi disitulah tempatnya kita bekerja dan bisa mencarikan uang. Jadi kalau fungsi uang itu memang sangat besar sekali, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari pada sore hari ini. Mungkin kalau saya bangun pagi-pagi itu makan, minum, dan duduk-duduk, saya berangkat ya jam 7 untuk ke ladang, pergi ke ladang. Kadang-kadang bisa menyadap karet, kadang-kadang saya kecapean, ya bisa istirahat sampai jam 10 baru bekerja. Itu saya mengembalikan rasa capek saya, ya, sehingga besoknya bisa full bekerja. Jadi kegiatan-kegiatan kerja saya itu ini sudah dekat hari Nataru. Ini sudah dekat. Ini kan bulan 11, bulan 12, berarti 1 bulan lagi. Datanglah hari Nataru, Natal dan Tahun Baru. 1 bulan lagi, ya. Jadi di situ baru pembersihan lahan, dan nanti saya tanamkan ya tanaman-tanaman yang paling baik dan sangat dibutuhkan oleh orang, terutama masalah cabai rawit itu sendiri. Ya, di situ memang rasanya dari situlah cuma saya mampu ya menarikkan salah satu penghasilan itu untuk sedikit demi sedikit, dan saya tabungkan juga, dan sebahagian itu saya bagikan ya untuk pergi ke sekolah, anak pergi sekolah, beli bensin untuk biaya makan apa di sekolah saya tidak tahu, dan kebutuhan pembayaran sekolah. Di situ juga saya berikan juga ya untuk kebutuhan rumah tangga saya, dan di situ juga rencana saya nanti kalau saya sukses saya tabungkan lagi. Dan bagaimana saya sebagai manusia pribadi begini, inginnya juga ingin mengangkat harkat dan martabat pribadi saya itu sendiri di tengah-tengah orang banyak, supaya agar apa? Agar saya itu dapat dilihat dan dapat dibacakan oleh semua orang. Ya, misalkan dengan apa caranya? Ya, apakah bisa orang membaca saya seperti ini? Bisa. Tetapi tidak sebatas mereka mengenalkan saya. Nah, jika saya bekerja itu sukses nantinya, ya, sukses, saya menabung, dibagikan juga untuk kebutuhan rumah tangga. Saya tabungkan 5 tahun sampai 7 tahun sampai 10 tahun. Misalkan nanti itu kan saya punya cita-cita seperti teman-teman saya juga, tetapi saya melihat ya mereka beli itu berapa harganya. Kenapa saya tidak bisa ya menabungkan uang saya? Andai kata saya dari dulu-dulunya tidak punya penyakit, ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak kenal ya, kita ini biar sehat begini punya enggak penyakit, saya nanya. Ya, bagaimana jawabannya? Bisa menjawab atau enggak?
punya penyakit atau enggak kita? Ya, tapi itu ada bagian orangnya. Dalam orang 1000 manusia itu, tetapi 500 manusia itu walaupun sehat, 500 saya ambilkan dari 1000 itu, dia ada penyakitnya. Ya. Misalnya penyakit apa, walaupun keadaan sehat. Kami atau aku seorang lelaki ya, punya penyakit. Waktu pada zaman muda itu ya suka main judi atau main togel. Nah, main judi ini salah satu keroposan salah satu ya keroposan salah satu merugikan kegiatan keuangan itu sendiri. Sehingga sampai saat ini saya ya, tidak bisa kabulkan rencana saya itu. Rencana saya itu apa sebenarnya ya? Tetapi itulah namanya penyakit manusia zaman dulu sampai sekarang tidak bisa dihapuskan. Tetapi semuanya itu ada bagian orangnya ya. Ada bagian orang dalam 1000 atau 500 orang atau turun lagi kayak 300 orangnya punya penyakit. Penyakit apa? Apakah bisa dihapus penyakit itu? Oh, bisa. Kalau kita main judi ya, main dadu gurak itu bisa. Saya berhenti, bertobat, tinggalkan. Atau maaf ya, saya hobi minum. Dulu saya suka minum, tapi itu merugikan saya. Bahkan kesehatan saya merugikan, saya jatuhnya sakit. Bisa saya bertobat, saya tinggalkan itu. Berarti uang yang saya pakaikan dulu itu kumpul. Kalau andai kata saya dulu itu enggak main judi atau enggak minum, sampai sekarang itu mati saya dapat membelikan apa? Mobil ibu-ibu bapak-bapak pada sore hari ini. Jadi arah dan tujuan kita bekerja itu ke sanalah disambil kebutuhan rumah tangga dan anak-anak itu sendiri. Jadi mobil itulah kan salah satu yang diinginkan oleh saya sendiri semasa ini. Walaupun saya menengok sudah umur saya begini, sebaiknya identitas kita bekerja itu paling baik 20 tahun sampai 40 tahun. Setelah sampai 40 tahun atau 45 tahun ya, aktivitas jiwa kita itu sudah bukannya menaik tapi malah menurun. Jika kita tetap menambahkan semangat atau mengeraskan tenaga sehingga kita tidak mampu menerima kesehatan, kita tidak mampu menerima, sehingga kita bisa jatuh apa? Bukan jatuh ke lubang, bukan jatuhnya ke dalam air, bukan jatuhnya dari atas pohon ke tanah, tetapi jatuhnya kita sakit. Setelah kita jatuhnya sakit nantinya ya, bawa ke rumah sakit, ternyata tidak sembuh, apalagi diantar sampai ke Banjarmasin. Tetapi uang yang kita miliki ini tadi atau tabungannya tidak mapan lagi untuk kita berobat. Nah, itulah salah satu artinya kita itu menunggu saja waktunya Tuhan memanggil kita, berarti kita meninggalkan dunia. Itulah salah satu proses yang terbaik buat saya. Dan saya juga ya kadang-kadang banyak istirahat. Kalau capek jangan dipaksakan bekerja. Saya takut arahnya ke sana nantinya. Apa gunanya saya banyak uang? Apa gunanya istri cantik? Apa gunanya gedung mewah-mewah? Apa gunanya kalau mobil saya ada dua, ada tiga, saya sewakan itu? Jika kesehatan saya tidak mampu untuk memperpanjangkan umur saya 60 sampai 7 sampai 80 tahun ya. Karena apa masalahnya? Karena apa? Karena kita tidak menjaga soal kesehatan kita. Karena kesehatan itulah salah satu nomor 1 di dunia ini, ya, nomor 1 di dunia ini. Walaupun kita bisa mancek, memeriksakan, tetapi kalau saya keadaan capek, saya kan istirahat, itu sangat alami, ya. Kita mengajar waktu boleh mengajarkan, tetapi itulah batas umur kita 20 sampai 45 tahun. Setelah sampai itu saya bisa memiliki apa yang saya kehendakkan. Nah, apabila ini salah satu saya menghiburkan saya ya, tetapi bagi Anda suka mendengar ya silakan mendengar. Tetapi ini ada motif yang terbaik buat saudara-saudari pada sore hari ini agar membuka video konten kami ini. Tetapi ini saya memberikan semangat kepada saya. Saya ini selesai ini nanti aku curahkan buat ke dalam plastik. Nanti masuk dalam plastik saya putarkan di ladang. Dalam jam kerja saya, jam siang, jam istirahat, memasak segala macam, minum kopi apa. Di situ salah satu penghiburan saya putarkan ini ya, bukan cuma masuk YouTube saja ini nanti. Ini jadi penghibur saya ya, di ladang saya tinggalkan dalam hutan, tetapi saya tetap aktif dalam pekerjaan saya ya. Sepertinya pekerjaan saya apa?
buka lahan di sini. Di sini kan beras mahal, jadi saya bercocok tanam di belakang itu nanti. Nah, itu kan salah satu. Nah, saya kembalikan lagi setelah saya sukses dalam pekerjaan saya nantinya, ya sukses dalam pekerjaan saya nanti. Jadi arah otak dan pemikiran kita manusia itu secara rasional dan masuk akalnya mungkin ingin punya tatanan dan tingkatan kehidupan rumah tangga itu sangat penting sekali setelah saya mengetahui itu semuanya. Kenapa? Saya membaca kebutuhan ya manusia ada di Bartim ini terutama di seluruh negara Republik Indonesia itu sendiri. Ya. Kenapa? Memang salah satu sukses penghasilan kita itu bekerja dan disitulah kita ingin ya bagaimana supaya mendapatkan. Nanti setelah saya menabung 7 sampai 10 tahun, setelah saya melihat oh apa ini teman saya sudah mampu enggak ya untuk saya beli mobil. Nanti saya ambilkan tabungan saya beli mobil. Nah, apa kegunaan dan hakikat mobil itu sendiri ya buat saya tidak mau. Kalau buat Anda hakikat buat Anda, saya tidak mau. Hakikatnya buat saya apa? Ya, pertama saya bangga atas keberhasilan saya dan atas pekerjaan saya salah satu sukses dalam saya melaksanakan program-program kerja saya. Itu yang pertamanya. Jadi yang kedua, ya, saya ini salah satu paling miskin. Misalkan di Bartim ini, kalau di PKH itu saya kena bantu juga, misalkan dalam 3 bulan itu 10 kilo beras. Jadi nantinya saya bekerja kabur atau enggaknya, tetapi saya tetap terus menerus berbicara masalah keinginan dan cita-cita itu sendiri. Nah, setelah saya dapat membelikan nanti mobilnya, ya, mungkin di situ suasana kebahagiaan saya sangat bahagia sekali, ya melihat sangat bahagia sekali dalam hati dan pikiran saya. Dan saya merayun dan berjalan ke jalan ke pasar yang layak. Ya saya punya mobil. Saya punya enggak bangga hati. Bangga hati. Ya bangga hati dilihat teman-teman. Itu hal nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 lagi. Lalu orang mencek apa pekerjaan orang itu. Itu menjadi pertanyaan. Itu yang ketiga. Apa pekerjaan orang itu? Apakah menjual narkoba? Apakah mencuri? Apakah itu merampok? Ya, saya tidak tahu itu jawabannya. Tetapi yang jelas, itulah artinya saya bekerja keras menabung sehingga sampailah waktunya meledak. Sampailah waktunya meledak sehingga saya dapat terkabul ya untuk membelikan mobil. Kenapa? Karena hakikat mobil itu sangat besar sekali. Pertama itu bisa dipakaikan untuk usaha. Kedua, pertama saya mengambilkan tetap nomor pertama itu untuk usaha. Yang kedua, saya bangga juga misalkan pagi-pagi ya mobil sudah ready di halaman. Saya cuci-cuci bersih, mau pergi bekerja. Yang ketiga lagi, saya ingin memamerkan diriku sendiri itu kepada orang lain. Itulah sangat besar dicari saya. Demikian Anda juga yang punya mobil ada di luar itu. Ada suatu kebahagiaan menikmati kan hasil dan penghasilan lewat karya kita sendiri itu. Salah satu mobil yang kita miliki itu. Jadi situ saya berbicara masalah mobil. Kenapa? Itu salah satu niat hidup kita dunia ini. Kalau kita sudah dapat, berarti target cita-cita kita, target rumah tangga kita, anak-anak lulus kuliah, telah sukses, habis nikah, apalagi kita pikirkan. Nah, apalagi kalau enggak membelikan kebutuhan barang mewah itu sendiri. Ya, itulah kan salah satu kita mampu menikmati suasana kebahagiaan kita semasa hari tua. Itu kan salah satu juga kita menikmati lebih indah lagi.
Tetapi itu saya merasakan. Andai kata nanti saya misalkan tidak dapat membelikan kehendak saya, ini salah satu saya putarkan nanti lewat flash disk mungkin. Salah satu mengangkat dan menghibur aku waktu saya habis saya bekerja pada waktu siang hari sambil ya memasak atau pekerjaan lain atau memberikan ayam makan atau apa. Jadi di situ salah satu saya tidak mau putus asa. Tetap jalan terus bekerja ya. Istirahat jam 2, jam 3 tidur. Tidurnya jam 12 sampai jam 2 bangun bekerja. Itulah saya menguruskan pelume saya sendiri. Kalau saya ikut orang lah memegang pelumenya. Kalau ikut perusahaan pelumenya setengah 12, setengah jam, setengah 1 sudah di lapangan. Kalau setengah 1 tidak di lapangan berarti saya malah bekerja, dikatakan orang perusahaan. Oh bapak ini saya keluarkan, kan begitu. Kalau saya bekerja apa? Saya ngatur pelumenya punya saya jam 2, jam 3 saya bekerja. Nah itu. Jadi itulah kita mengaturkan salah satu kesehatan itu tadi. Dan itu salah satu juga saya mengaturkan ya pekerjaan saya yang bisa berfungsi atau bermotif lebih baik lagi untuk saya, tetapi hasilnya begitu. Karena saya masih rasanya belum puas ya. Makanya saya menciptakan lagu, menciptakan dak-dakan. Itu sering dikatakan saya ini seorang ada artis terbaru ya di Jambat TV. Kenapa seharusnya saya membuatkan ya sebuah judul lagu dak-dakan itu? Aku ingin kembali ke rahim ibuku. Karena di situ salah satu saya sudah umur 52 tahun ya, tidak sukses melaksanakan dari 20 tahun sampai umur saya begitu sampai 52 tahun tidak sukses. Berarti dari sekarang ini sampai ke depan itu artinya boleh dikatakan secara garis besar saya tidak dapat membelikan mobil itu. Kenapa? Karena salah pribadi saya membawa dari awal mula pembawaan saya. Ya karena apa? Awal mula kesalahan saya punya penyakit judi. Kalau saya tidak punya kesalahan dari awal mula, ya sebelum saya bertemu saya sudah punya tabungan. Setelah saya berkeluarga, ya, saya sudah membelikan mobil. Andai kata saya enggak punya penyakit, tapi bukan penyakit jiwa, tidak dimuatkan penyakit jiwa, punya penyakit judi. Jadi itu jadi masalah penyakit-penyakit manusia di dalam dunia ini. Sehingga kebutuhan barang mewah itu menjadi tersumbat dan tidak dapat ya dimiliki oleh saya sendiri. Jadi itu masalahnya. Berarti kita atau saya juga ya, punya kesalahan pada awal mula. Andai kata saya tidak punya kesalahan awal mula dan tidak judi, mungkin sekarang berapa mobil saya? Yo, seperti mungkin saya banyak sudah 2, satu yang rusak, satu yang barunya. Ya itu kalau saya nggak judi, itu pasti. Sering saya berbicara apa itu di dalam kamar pribadi saya sendiri, dan saya membuat salah satu kegiatan kerja saya dan berapa hasilnya itu, bahkan barulah salah satu saya turun lapangan. Nah itu ada teman saya dulu itu mengatakan begini, seorang sarjana juga ya orangnya, dia itu salah satu membuat salah satu teori di atas kertas atau teori di atas meja itu. Ya menganggarkan ini kegiatan kerjanya. Dan di situ nantinya apakah betul atau tidak ini sekian hasilnya. Setelah turun lapangan bekerja menciptakan lapangan pekerjaan. Nyatanya sukses. Nah itu salah satu perumahan teori namanya. Ya. Tetapi teori itu sangat berbeda dengan prakteknya. Itu sangat jauh dan sangat kurang sinkron. Ya. Kurang sinkron. Kalau kita menguasai teorinya saja, tetapi setelah kita turun di dalam lapangan prakteknya itu banyak memerlukan biaya luar biasa. Ya. Kenapa saya membicarakan mengeluarkan biaya itu luar biasa? Supaya proses dalam 1 bulan itu kita mempercepatnya pekerjaan supaya cepat itu habis sehingga kita mengembalikan penanaman. Setelah penanaman itu barulah kita melihat. Oh ini betul hasilnya begini masuknya. Sudah diketahui ibu-ibu bapak. Makanya itu kita bagaimana caranya.
saya itu bekerja keras itu ya menimbulkan itu sesuai atau tidaknya nanti di dalam penemuan teori itu sendiri. Nah setelah menemukan penemuan teori itu sendiri dan setelah saya bekerja intinya itu standar boleh dikatakan ya mampulah. Kok kenapa orang bisa membawa mobil? Kenapa saya tidak mampu membeli mobil? Itu menjadi pertanyaan saya. Tetapi itu umur-umur mereka yang berumur 20 tahun sampai 45 tahun. Ya, itu stamina kesehatan itu masih naik. Sampai 100 bukannya 100 tapi 150 masih mampu bekerja. Semaksimal mungkin, boleh dikatakan semaksimal mungkin. Ya. Kalau saya ya mencapai 2000 tanaman itu sejenis cabai itu tidak semaksimal mungkin, tidak mungkin jadi. Itu berkali-kali saya praktekkan lagi. Dan saya mengetahui penyakit-penyakit cabai itu apa, penyakit sayur itu apa. Kalau tidak semaksimal mungkin, saya tidak sukses. Ya di situ banyak sekali penyakit-penyakit dan rahasia-rahasia tanaman dibongkarkan lagi. Sehingga menjadi bagaimana kesuburan tanaman itu menjadi luar biasa. Nah, demikian pula hasilnya begitu juga memuaskan kepada saya. Makanya itu saya menjadi pekebun itu memang khusus. Jangan bekerja kayak kemana-mana. Jadi kalau di dalam kebun ini syukur saya ya. Sebenarnya saya kurang berminat. Kalau orang mengambil saya untuk bekerja ikut menjadi kuli bangunan atau menebus kebun di sawit, nah itu saya menunda masih. Karena saya berpikir ke depan itu bagaimana kalau habis nanti, apakah bisa orang ke depan lagi mengambil saya untuk bekerja? Ya, mungkin tidak bisa. Tidak orang mengambil ya orang lain. Apa dimakan saya? Ya ke depannya lagi. Kalau saya syukurlah kalau hasil saya 500 atau 1000 rupiah itu ya perikatnya. Tetapi itu selalu terus jalan. Kalau kami bilang dulu di pertama berkontinu itu selalu terus jalan waktunya, berjalan tahunnya sampai kita mati. Itu kontinu namanya, jalan terus menerus, tidak ada putus-putusnya. Itu menjadi salah satu sumber kehidupan. Dia selalu terus mengalir seperti air. Uang itu walaupun sedikit nilainya tetapi mengalir. Tapi bukan terputus. Mungkin 1 minggu saya bisa tambahkan, hendak minum, matilah kalau kurang makan. Ya begitu berarti kesehatan kita tertunda. Orang banyak pergi ke rumah sakit. Kenapa? Mencari kesehatan supaya sehat, supaya dapat makan kembali. Kalau kita sudah tidak dapat makan, berarti kita itu tunggu saja waktunya. Pasti kita meninggalkan dunia. Inilah saya berbicarakan soal makan. Kita membicarakan soal makan ya. Untuk selanjutnya makanan ini memang sangatlah berpotensi di dalam jiwa kita itu. Karena zat-zat makanan inilah ya mengatur potensi sehingga kesehatan kita semakin hari semakin membaik, sehingga kita kuat bekerja dan otak pemikiran kita itu semakin hari semakin cerdas. Nah saya sampai lupa minum air, saking asiknya berbicara. Nah jadi ibu dan bapak pada sore hari ini mungkin salah satu artinya pembicaraan saya itu ya sebagai relaxnya saja sore hari ini. Ini juga salah satu penghiburan bagi saya. Mungkin saya anggap ini kan nantinya itu memang saya sudah tidak kemana-mana lagi. Ya saya tidak mau. Ya yang pikirkan saya itu mulai ini 1 bulan lagi Nataru. Ya Nataru yang dulu itu 1 tahun sampai Nataru ke depan ini 2023 Nataru. 2024 ini sudah Natal 1 bulan lagi tahun baru ya, hari Natal dan tahun baru namanya ya. Jadi itulah lama konten-konten kami yang dulu itu sampai sekarang ya, baru pembersihan lahan, baru persiapan lahan untuk ke depan lagi yang baik dan terbaik lagi buat saya. Itu kan salah satu saya menjalani kehidupan saya ya sehari-hari lewat penghasilan itu sendiri ya. Karena apa? Karena saya sering membicarakan saya menjadi karet itu memang tidak mampu. Mengapa saya mengatakan menjadi karet itu tidak mampu untuk hasil 1 minggu kalau dapat 1 piku 700.000.
700.000 itu ya beli beras mungkin satu black itu boleh dikatakan paling murah harganya ya 200.000, berarti 50. Kalau saya melihat di pasar itu ada harga beras 100.000 atau 80.000 ya harganya satu gantang itu ya 80.000. Itu beras IR36 kalau salah itu nomor 1 beras, memang mahal harganya ya. Kalau beras saya beli harga 50.000 itu ya, tidak termuat IR keberapa itu ya, tidak termuat. Itu beras berarti kelas menengah, tetapi kandungan gizinya sedangkan harga 80 ini kandungan gizi beras itu tinggi. Itu perbedaannya, dan rasanya enak sekali, dan walaupun satu piring saja tapi enak, kenyangnya lama. Nah itu modelnya, Hah? Jadi rupanya saya berbicara ini agak sedikit lepas teks, tapi tidak apa-apa. Pada konsepnya itu salah satu menjalani pekerjaan sehari-hari. Jadi disitulah salah satu keinginan kita manusia itu ya, seluruhnya di negara Republik Indonesia itu jatuhnya kemana kita itu. Bukan, saya kembali lagi saya katakan, jatuhnya ke dalam air, bukan jatuhnya dari atas pohon atau jatuhnya menabrak kayu bagaimana, tetapi jatuhnya kita ingin mencari tingkat resonan di dalam rumah tangga itu. Masalah harta dan kekayaan salah satu mobil yang ingin dimiliki ya. Kenapa? Kalau di dalam buku ilmu jiwa itu mengatakan begini. Saya memang masih ingat sampai sekarang. Salah satu orang tidak kenal saya. Ya, orang tidak kenal saya. Tetapi dengan cara apa saya memperkenalkan saya itu? Otomatis saya memakai harta kekayaan. Misalkan saya pakai Ayla, Rayon, pergi ke tempat yang lain. Oh siapa punya mobil itu? Mungkin orang Bung Tuan. Iya. Kan itu cepat dilihat oleh orang banyak. Itu kegunaan saya juga ingin cepat dilihatkan oleh orang banyak. Ya. Tetapi kalau saya nanti dapat mobil, saya takut nanti sekitar saya banyak stres ya kalau saya dapat mobil. Tapi mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki, dan mudah-mudahan juga nanti umur panjang, dan mudah-mudahan juga ya nanti kesehatan saya diberikan. Kalau kesehatan saya menunjang, dan juga saya bisa menciptakan nantinya lapangan pekerjaan atau pekerjaan yang lain juga, ataupun salah satu penambahan hasil, sehingga dalam 1 bulan itu hasil saya cetakan bisa masuk 2 juta. Kan 2 juta itu sudah lumayan ya. Cara-cara penambahan hasil itu misalkan sering saya ciptakan, tetapi belum semaksimal mungkin. Misalkan salah satu tanaman sayur itu dihitung juga hasilnya. Saya berternak anjing itu dihasil juga hasilnya berapa. Nanti juga saya berternak babi itu dihitung juga hasilnya. Nanti saya ternak bebek itu dihitung juga hasilnya. Nah, apalagi ternaknya? Ya, sambil berjualan dari 5 macam. Itulah salah satu saya mengambil kesimpulan hasil itu walaupun sedikit, sehingga menjadi masuk hasil menjadi 2 juta. Itu kin syukur ya, sudah mampu melaksanakan tuntutan kehidupan sehari-hari itu sendiri. Aman kan kalau kita punya penghasilan 2 juta itu, tapi itu hitungan saya petani ya, hitungan saya petani. Tetapi kalau hitungan bukan petani kelas menengah, itu masih posisi belum aman. Tapi teman-teman saya juga punya hasil misalkan 4 juta sampai 5 juta ribu rupiah itu dalam 1 bulan, itu sudah kelas menengah uangnya, kelas menengah, aman segala-galanya. Tetapi setelah saya duduk menyamping ya, pembicaraan teman-teman saya itu masih kurang. Aduh, dalam hatiku ini ada kebutuhan lain menyelusupi di luar kebutuhan rumah tangga.
tetapi saya membahas masalah kebutuhan rumah tangga, bukan kebutuhan yang lain menyusupi. Kalau ada kebutuhan lain menyusupi, mungkin hasilnya mau Jogja itu tidak mampu, malah kurang, ya? Malah kurang. Misalkan kenapa bisa kurang? Sebelah kiri ini ada, di sebelah kanan saya ada, di belakang saya ada, di muka saya ada. Jadi abad macam ada itu apa? Kegiatan uang. Kegiatan uang itu bukan itu boleh dikatakan mengumpulkan pemasukan uang menjadi pemasukan dapat dihitungkan, tetapi itu menghabiskan uang yang ada dapat dihitung itu, sehingga ke kiri ke kanan ke muka belakang apa itu, ya itu keinginan kaum para ibu-ibu. Misalkan maaf ya, saya berikan contoh, ingin harga baju mewah, ingin sepatu harga mahal, ingin juga jam harga mahal, ingin juga aku ini punya kalung sangat bagus, dan aku ini salah satu serba-serbi kehidupan. Itulah salah satu kita harus memamerkan dan kita menampilkan di tengah-tengah umum. Nah, disinilah saya tetap mengatakan salah satu 4 juta atau 5 juta ribu rupiah itu masih kurang. Karena apa? Karena si A, si B, si D. Mungkin kalau tidak mengerti ya apa berbuat ya. Saya mengambilkan si A, si B, si C, si D. Itulah penjelasannya tadi. Sehingga penghasilan 5 juta itu terjadilah mampu dan terjadilah menjadi tidak mampu. Tidak mampu itu apa? Ya, untuk melaksanakan tugas kehidupan, kebutuhan rumah tangga itu salah satu nomor 1 di dalam rumah tangga itu sendiri, ya. Jadi jangan salah guna kita uang sudah upah dapat 5 juta itu, jangan salah guna. Betul-betul ya kita pergunakan untuk kehidupan. Nanti saya nambah nomor 2, nanti jika uang Anda atau uang saya ada kelebihan, bukan kita tidak suka ya barang kelebihan itu, suka nanti ya kita bisa A sebelah B, C dan D. Itu kan salah satu keinginan kita supaya kita dapat ya, apa yang kita inginkan itu tadi. Mungkin saya tidak mau mengulangi ya bertele-tele, tetapi kalau biasanya saya tidak suka berbicara sifatnya bertele-tele, tapi sifat bertele-tele itu supaya orang mendengar dan bisa jelas mengerti. Tetapi kalau dosen memberikan, dosen tidak mau membahas kepada mahasiswanya, dia sepintas-pintas berbicara begini, sudah. Abah kalau tidak mengerti, kalau ada mahasiswa bertanya, barulah dosen ya menjelaskan. Nah itu, tetapi itu jarang terjadi semacam itu. Mungkin sekilas begitu jadi. Nah itu berarti mahasiswa sudah mengerti kalau dosen itu berbicara. Nah misalkan saya berbicara begitu, kalau Anda tidak mengerti ya apa boleh buatlah. Kalau menurut saya, itulah saya ambilkan salah satu perumpamaan si A, si B, si C, si D. Itu banyak salah satu kepentingan luar biasa. Jadi hasil kita begitu sudah boleh dikatakan tidak mampu. Itu nanti jangan-jangan bisa uang itu jangan-jangan tanpa dikumpulkan, uang ini bisa uang selingkuh. Ini sangat berbahaya sekali ya, uang selingkuh. Tidak diketahui oleh istri atau juga dibalik tidak diketahui oleh suami, sehingga timbullah di situ nantinya sebuah pertengkaran baru. Tetapi saya ya mengharapkan janganlah sampai timbul pertengkaran baru di dalamnya itu nanti. Tetapi bagaimanalah kita merencanakan dan sepakat ya dengan selayaknya kita berkeluarga itu, ada suami, ada istri, ada anak, bikin saja meja seputaran ini, lalu duduk suami istri bermusyawarah. Ini tujuannya ke depan supaya apa? Supaya lebih baik berjalan ke depan, supaya janganlah menjadi suasana pertengkaran baru itu lahir di dalam kehidupan rumah tangga itu sendiri, ya. Supaya jangan lahir sebuah pertengkaran di dalam rumah tangga itu, ya.
saya melanjutkan, jangan lahirkan sebuah pertengkaran, saya hapuskan ya. Misalnya soal pertengkaran mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ya mungkin sudah kenal namanya, tetapi saya ingin menimbulkan yang baik, lebih terbaiknya. Jadi itulah, lalu bersama-sama duduk sama anak di sebelah ya, suami istri, mereka berbicara, memperbincang-bincangkan apakah mampu ini penghasilan sekian, kita mau ke depan ini, atau ingin rumah bertingkat, atau nantinya ya beli mobil, atau nantinya apa itu kita bikin hotel, atau rumah yang disewa di provinsi, di kabupaten. Itu kan salah satu uang terus nanti kalau dihuni ya. Tapi maaf ya, saya bisa berbicara begitu, tetapi saya tidak mampu ya. Tidak mampu itu tapi saya mampu berpikir, tapi uang saya tidak menyampai ke sana arahnya. Ya, arah uang saya tidak mampu menyampaikan ke sana. Andai kata uang saya mampu sampai 2-3 triliun rupiah, memang kesanalah otak saya berpikir. Saya bikin hotel di provinsi, saya bikin berapa barang tempat anak-anak sekolah disewakan. Nah, ruku-ruku, beberapa ruku juga. Jadi saya tinggal duduk manis ya nantinya. Ya lewat online itu, apalagi itu. Nah, saya cuma memeriksa ini laporan sekian itu kayaknya. Itulah orang sudah bisa duduk manis memanfaatkan uang itu sendiri, salah satu menjadi tenaga kerja yang terbaik buat orang-orang yang memiliki uang ini tadi. Nah, setelah itu mungkin tenaga kerja anak-anak tamatan SMA tidak dapat melanjutkan sekolah atau kuliahnya, atau kuliah lulus juga tetapi tidak ada tempat pekerjaan, mereka itu bisa dipanggil menjadi pekerjaan di sebuah pekerjaan saya, misalkan di dalam penyewaan rumah, ruko segala macam, apa itu ya. Kalau di Palangkaraya itu market, bukan minimarket, tapi sudah marketnya. Kalau mini itu terkecil sudah, ya terkecil. Jadi di situ bisa juga menyerahkan tenaga kerja ya sampai 100-200 orang. Areal tempat penjualan itu sampai 1 hektar di dalam aula apa itu atau dalam mall. Itu kan salah satu juga kepalanya itu memegang uang ya, memperdayakan ya anak-anak pengangguran ini. Otomatis anak-anak pengangguran ini tidak ya kemana-mana ya, memang siap bekerja menjadi sumber kehidupan mereka, menjadi kebutuhan rumah tangga mereka. Itu kan salah satu juga. Itulah andai kata saya punya uang seperti mereka di sana, saya mempergunakan orang banyak itu, saya pergunakan. Karena apa? Mereka tamatan SMA, S1, S2 itu dari nol penghasilan, maksudnya masih mencari apakah peluang pemerintah ada atau tidaknya, saya tidak tahu. Jadi arahnya ke sana. Sama kalau di Bali itu juga, apa di sana keistimewaannya di Bali? Saya melihat apa istimewanya? Sama saja saya melihat. Sama saja. Cuma tempat wisata di sana. Itu saya melihat. Nah, jadi di sana bagaimana kita bisa memanfaatkan ya, memanfaatkan uang yang ada berapa triliun rupiah itu. Ya saya punya 3-4 triliun rupiah itu masih kurang. Kira-kira untuk membangun sebuah usaha, dan saya mempergunakan anak-anak teman-teman SMA jurusan admin ini tadi ya, bisa bekerja di dalam perusahaan saya itu sendiri. Jadi saya bangga andai kata seperti kalian yang ada di kota-kota besar itu, tapi sering kayak saya berjalan ke tepi raya. Itulah otak-otak manusia paling cerdas di dunia, apabila kita memiliki uang ya. Kalau kita tidak memiliki uang ya, sepertinya kalau saya sering, sepertinya anjing, sepertinya kerbau, sepertinya apa itu babi, sepertinya ayam, pokoknya ke sana kemari tidak ada ujung ukurnya. Jika saya tidak punya uang ya, sepertinya kerbau, walaupun aku manusia ya. Itu namanya, kenapa saya mengambil contoh, bisa mengerti. Kalau tidak mengerti ya tidak apa-apa, saya ambil percontohan atau perumpamaan itu. Itulah manusia ya, tidak punya uang, dan manusia hidupnya punya kelemahan. Andai kata saya 3-4 triliun itu rupiah, kembali lagi, saya bukan kerbau, saya bukan babi,
Saya bukan anjing, saya bukan ayam, tetapi saya manusia. Dan saya punya uang 3 sampai 4 triliun rupiah. Saya mempergunakan tenaga kerja banyak sekali. Jadi saya bikin dan saya buka usaha. Saya memanfaatkan beberapa anak-anak tamat sekolah, kuliah atau apapun belum mendapat lahan pekerjaan. Disitulah tempat mereka menyelurupi. Disitulah tempat kehidupan mereka. Dan disinilah aku memperalatkan anak-anak ini tadi. Dan aku juga mencari penghasilan dari pekerjaan mereka itu. Dalam 1 bulannya berapa masuknya? Misalkan saya gambarkan sebagai teman-teman saya berbicara 15 juta 1 bulan itu sudah kelas besar, kelas menengah kelas besar. 15 juta 1 bulan itu. Tapi itulah besarnya modal untuk membangun. Semua orang berhasil, tetap saya juga berhasil karena saya memanfaatkan dan orang itu memanfaatkan tempat pekerjaan saya. Itulah ada kata nantinya. Ya, arti kata. Saya mengatakan arti kata ya. Saya kerbau, saya anjing, saya ayam, saya babi. Kenapa? Seperti itulah kalau tidak punya modal. Tapi kalau saya punya modal, tidak, hapuskan. Nama-nama babi, anjing, kerbau. Saya bukan kerbau. Apa? Saya manusia. Itu masalahnya. Berarti saya punya modal. Lebih baik lagi. Dan saya membangun. Saya mencari penghasilan masuk. Saya duduk manis. Saya memperalatkan ya tenaga kerja yang nganggur ini tadi menjadi betul-betul bekerja, ya, menjadi betul-betul bekerja. Itu salah satu pekerjaan mereka itu menjadi sumber keuangan, dan itu salah satu pekerjaan ini tadi menjadi sumber kehidupan mereka setelah sampai mereka berkeluarga, nantinya setelah terus bekerja. Jadi kita berbicara soal uang itu tidak bisa habis-habisnya, ya. Jadi saya hapuskan, ya. Saya ambilkan salah satu contoh. Saya bukan kerbau, dan saya juga bukan babi, dan saya juga bukan kambing, dan saya bukan anjing. Ya, tetapi itu saya ambil jika saya tidak punya uang. Sepertinya, ya, sepertinya, ya, jika itu saya tidak punya modal sambil 3-4 triliun rupiah itu saya, berarti saya pandai mempergunakan. Itu saya menghapuskan, saya bukan kerbau, bukan kambing. Jika saya bisa menghapuskan itu perasaan saya, ya, perasaan saya. Jika saya tidak punya uang seperti itu, tidak punya uang seperti itu. Andai kata saya punya uang seperti itu, mungkin saya lah manusia nomor 1 di dunia ini. Mungkin begitu Anda berbicara, mungkin begitu Anda berkata, ya. Tetapi jangan berkata begini, wah saya lah paling hebat di dunia. Jangan, ya. Berarti saya sombong nantinya. Jangan. Kalau orang sombong cepat jatuh, ya. Maaf, ya. Cepat jatuh kalau orang sombong begitu. Tetapi bersyukurlah saya bisa mempergunakan teman-teman saya di seluruh negara Republik Indonesia ini lewat uang saya, dan saya juga duduk manis. Mereka itulah salah satu nasabah terbesar di dalam pekerjaan, membantu saya untuk bekerja sehingga saya mendapatkan hasil luar biasa dalam 1 bulan. Itu akan salah satu bukti. Saya bukanlah kerbau, berarti saya bukanlah kambing. Saya adalah betul-betul manusia berkualitas luar biasa hidup saya di dunia ini. Jadi itulah saya bisa mengarahkan, ya, pada sore hari. Saya mungkin ini topik ini hampir setengah jam atau lebihnya, tidak tahu. Mungkin ini nanti dimuatkan di dalam flash disk. Nanti saya putarkan waktu siang hari, dan sisanya ini nanti mungkin operator saya nantinya memasuki atau mengirimkan di dalam konten-konten. Nanti setelah melihat konten ini, ya, saya berbicara, jangan tersinggung, tetapi yang tersinggung itu tinggalkan, tetapi yang tidak tersinggung itu ambilkan yang lebih baik. Ya, saya doakan juga mudah-mudahan Anda, ya, punya uang nantinya, lalu meneruskan pembicaraan saya ini. Apakah betul atau tidaknya, jika kita bisa mempergunakan itu nantinya. Nah, saya tinggal berbicara pada sore hari ini mungkin, ya, saya tinggal berbicara, tetapi pembicaraan saya itu salah satu memberikan dan memuatan menjadi kekuatan saya untuk berjalan ke depan lagi, lebih baik lagi dan sukses itu walaupun sedikit tidak banyak. Itu kalau saya sebagai seorang petani.
Nah, jadi saya minta maaf sekali lagi pada sore hari ini ya, tolong simakan dan sampai habis ya pembicaraan saya nantinya, dan yang agaknya tersinggung itu jangan disimpan, tetapi yang baiknya itulah diambil hikmahnya. Itu salah satu mengangkat pamor kita berjalan ke depan itu lebih baik dan standar lagi. Itu yang saya harapkan, dan itu juga salah satu tujuan saya berbicara, dan ini juga salah satu saya juga ya berbicara sedemikian rupa ke depan itu tetap selalu membutuhkan, tetap selalu terus membutuhkan soal keuangan rumah tangga itu sendiri. Kenapa? Pada mendasar kehidupan kita kukuh itu adalah uang nomor satu ya di dalam rumah tangga. Uang nomor satu. Saya pernah ya berbicara pertama di Bartim ini, di Palangkaraya, juga di Jakarta. Walaupun saya tidak pernah ya ke Jakarta. Apa kalau kita melihat di Jakarta sana itu? Apa? Ya, apa kita lihat di kota Jakarta itu? Mega-mega kotanya luar biasa. Apa? Bangunan nomor satu, jembatan nomor satu, rumah bertingkat-tingkat. Kelas apa itu? Bukanlah tidak orang-orang kelas tidak berkeuangan, itu kelas orang berkeuangan. Satu. Nomor dua, orang-orang kelas menengah hasilnya 7 juta sampai 10 juta. Itulah namanya. Jadi di kota besar itu salah satu kumpulan orang berekonomi. Kalau tidak berekonomi bagaimana, Mang? Ya, kalau Mang di sebelah ini masuk, ya. Mang, bagaimana? Ya, itu tergantung kelas ekonomi kita. Kelas ekonomi kita ada paling bawah lagi, ya. Di kota Jakarta itu, di luar bangunan mega, di luar menteri-menteri dan DPR, itulah kelas tertinggi mengatur soal keuangan di tingkat pusat ibu kota Jakarta. Jadi di sini apa kelihatannya mega, permanen kalau dilihat. Jadi bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, manusianya juga besar penghasilan. Coba kalau kita berpikir tidak ada pemasukan, mampulah kota Jakarta itu permanennya begitu dilihat? Tidak mampu. Jadi uang sebatas saya melihat. Maaf ya kalau salah saya bicara. Maaf ya kalau salah saya bicara. Saya kan orang Teluk Pedalaman, hutan Kalimantan Tengah ini sendiri. Ya, tetapi itu penghematan pengamat saya salah satu menjadi pengamat saya. Ya. Itu saya berbicara masalah permanen. Ada orang tidak permanen di dalam itu, ada di Jakarta sana. Ya, ada. Tetapi saya tidak mau membahas itu sama nasibnya dengan saya ya, sama nasibnya. Ada kata saya tinggalkan di kota Jakarta, mungkin sama nasib mereka. Tapi saya bukan tinggal di Jakarta, saya tinggalkan di dalam hutan Teluk Pedalaman atau di dalam pedesaan begini. Tetapi saya masih banyak berkekurangan dengan cara begini. Caranya, kalau di kota besar itu apa misalkan? Saya tidak masuk daftar. Apa sebenarnya? Di sana banyak sekali. Ya. Sampah-sampah berkeliaran. Menjadi sampah apa bisa berhasil. Dan saya tidur di mana? Tidur di bawah kolong jembatan, di bawah jalan tol. Nah itu, kalau saya di kampung, rumah saya bikin dari kulit kayu, asalkan hidup bahagia, makan, minum, melihara anak, menyuruhkan anak, bahagia, rumah dari kulit kayu. Nantinya kalau dapat saya bikin lagi, merubah menjadi rumah kayu. Nantinya kalau ada pemasukan uang ya, lebih baik lagi. Mungkin saya rubah rumah itu menjadi rumah beton. Nah itu kan salah satu, sama nasib saya di desa dengan nasib saya di kota besar. Tetapi ini di sini ada mereka bertanya kepada saya, Mang, ya apa bedanya hidup di kota ya, dengan hidup di desa? Karena menurut saya menjawab begini, kalau salah tidak apa. Kalau saya penghasilan sangat di bawah standar itu, memang sebaiknya menurut saya tinggal di pusat kota Jakarta sebaiknya. Sama susahnya, lebih baik susah di kota daripada susah di pedesaan. Itu saya ambil hikmah. Tetapi saya awal mulanya bukan lahir di kota besar.
Saya awal mula lahir di sudut desa pedesaan begini. Ya, itu saya ambilkan, saya bisa menjawab. Lebih baik kita susah di tengah-tengah di kota besar, hidup di bawah kolong jembatan. Kalau saya ya tinggal di pedesaan, yang lain di pedesaan. Kembali lagi saya berkata, rumah dari kulit kayu itu gini jadi. Atau saya bikin dari bambu dindingnya, itu sudah jadi. Asalkan hidup aman, damai, sejahtera, suami, istri, anak, melanjutkan sekolah, kebutuhan lain kalau bisa, kalau tidak bisa tunda dulu, ya, tunda dulu kalau penghasilan tidak mampu. Misalkan penghasilan 700 sampai 1 juta 1 bulan itu tidak mampu menurut saya. Tinggalkan yang lainnya, kebutuhan lainnya. Tetapi tingkatkan kebutuhan rumah tangga. Soal makan dan minum berarti kita mengaturkan soal kesehatan itu tadi. Jadi kira-kiraku ini sudah berapa masuk setengah jam atau enggaknya saya tidak tahu. Mungkin di sini saya agar menutup salah satu konten pada sore hari ini. Ya. Saya juga kembali banyak ampun, beribu-ribu maaf ya sebesar-besarnya setelah Anda nantinya membuka konten ini ya, konten ini atau TikTok kami keluarkan awal mula, nanti konten ini kami kirimkan ke YouTube. Jadi di sanalah nanti Anda melihat apa fungsi dan apa hakikatnya saya berbicara pada sore hari ini. Karena ini nantinya kalau salah saya buatkan judulnya ya, untuk memberi semangat kehidupan, ya, untuk memberikan semangat kehidupan pertama kepada saya sebagai pembicara pada sore hari ini, ya, pemberi semangat hidup. Judulnya nanti mudah-mudahan nanti ya Bung operatornya bisa cocok itu atau alih lainnya untuk penghibur diriku sendiri ya, untuk berjalan ke depan lagi. Dan kedua nanti kami tayangkan di dalam YouTube itu dan Anda melihat dan Anda menyimak yang mana negatif jangan diambilkan, yang mana positif itulah Anda ambilkan. Itulah saya mampu sarankan pada sore hari ini. Dan juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada Bung operator saya pada sore hari ini dan kepada saya sebagai aktornya, pelaku ya pada sore hari ini. Dan tujuan kami juga salah satu penghibur ya dari Jamba TV ini. Demikian kiranya saya banyak mengucapkan terima kasih.
mate kau nampate daya pe itu pahabit wakai tumang palus tumang kaibuan sapulau watang masuk lasik lampu lau lawe masuk luau ni barang jana tikit wisi tikit nenek nenek tikit nenek bakaran irule sa terjadi rekam usaha muka jumpun hati lebih tegak sabahagia malah nenek nanggung derita tak umate tak unampate daya pe itu pahabit wakai tumang palus tumang kaibuan sapulau watang tumang palus tumang kaibuan sapulau watang. Umpu kata sesina manu hilangan lawu wisik nale sungkat sapeda wau tulak leku marudai manu nilang ba alimu alimu pakai buhau wawe maani teka maanyet kasih wawe pun rapuh hampe warung jablay burus wawe tumak wawe galis urus pada ekat putulu balus mahanang ulu angki meham amau bapaner ang bangat taru emang wawe narapu. Sambilitan ia bangkai memai atau kudet ia ukui sangang baki saambilkan hengang basura urusannya hampe warung jablay ngurus wawe tumak wawe galis urus pada ekat putulu balus mahanang bapak merang banget taruh memang wawe
warung